Di sini diberitakan bahwa orang-orang Malaysia itu banyak yang berimigrasi secara gelap, secara ilegal, datang dengan visa turis lalu overstay, bekerja di Australia. Jadi kalau ada komentar semacam ini, orang-orang Indonesia. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini, mudah-mudahan kabarnya sehat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan reaksi satu buah video sering ejek Indonesia negara bibi. Ternyata Malaysia negara nomor 1 imigran ilegal di Australia. Satu buah video yang membahas tentang TKI Indonesia di Malaysia dan juga banyaknya dari tenaga kerja Malaysia ilegal yang ada di Australia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Jangan lupa ya dikunjungi Handphone Media. Ini channel yang membahas selama bertahun-tahun Indonesia kerap diejek oleh sebagian masyarakat Malaysia sebagai negara bibi, sebuah istilah merendahkan yang mengacu pada banyaknya pekerja imigran Indonesia, terutama asisten rumah tangga yang bekerja di negara tersebut. Namun, sebuah fakta menarik justru mengungkap ironi di balik ejekan tersebut. Malaysia ternyata menjadi negara penyumbang nomor 1 imigran ilegal di Australia. Negara-negara miskin. Di Korea juga ilegal banyak ya. Malah banyak yang jadi gelandangan. Tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Kalau Gojek diteruskan untuk mengambil penumpang, dengar baik-baik Kalau Gojek diteruskan untuk mengambil penumpang, saya akan mula berkempen dengan strategi yang baru. Rakyat Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain, anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri, sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan? Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris, terutamanya orang-orang Melayu. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni moden. Ada LRT, monorail bagai, tapi itu semua di KL Selangor saja. Dah pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak? Kecil kau nanti. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun, jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan? Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik, tak kira kerajaan atau pembangkang, akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ini. Mereka perlu dijentik supaya bekerja lebih keras. Setuju? Konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk menghina siapapun. Ya, ini adalah fakta. Ya, saya ambil dari berita dari News Straits Times, harian online negara Malaysia. Ya, tajuknya Malaysia adalah penyumbang imigran gelap yang paling banyak di Australia. Ya, ini beritanya agak lama, tahun 2018 bulan Juni. Masuknya legal, mungkin ya, overstay jadi ilegal. Jadi di sini
nggak mau pulang. Diberitakan bahwa orang-orang Malaysia itu banyak yang berimigrasi secara gelap, secara ilegal, datang dengan visa turis lalu visa turis bekerja di Australia. Jadi kalau ada komentar semacam ini, orang-orang Indonesia kerja di luar ya, itu memang wajar karena di negara kita kan upah minimumnya kecil. Penghasilan kita kecil ya. Kalau kerja di luar Indonesia, di negara-negara lebih maju kan boleh gaji yang besar ya, lebih besar. Banyaklah ke negara Anda, dan warga negara Anda sendiri pun punya dilema dan masalah yang sama. Ya, duduk di negara sendiri, terima ringgit jatuh, lagi ringgit jatuh, ringgit murah pun, gaji pun kurang, tak cukup bayar bill ya. Terpaksalah warga-warga kalian bekerja di negara lain juga, di Singapura dan lain-lain ya. Ada yang kerjanya secara legal, ada juga yang illegal ya, macam ini. Jadi warga Anda sendiri pun banyak yang jadi pati pendatang asing tanpa izin di negara-negara yang lebih maju. Jadi tak payah selalu mencaci maki warga negara Indonesia yang menjadi pati di negara Anda ya. Seharusnya kalian lebih rendah hati dan lebih berempati kepada warga negara Indonesia di negara Anda ya. Karena warga negara Anda pun banyak yang jadi pati di negara orang ya, dengan alasan yang sama, mau cari uang lebih banyak. Jadi harus mawas diri lah ya, jangan terlalu sombong, jangan tinggi hati ya, jangan hina warga negara Indonesia yang cari makan di negara Anda ya. Kalau itu memang tidak dibenarkan secara hukum ya, jangan tawarin mereka bekerja ya, jangan tawarin mereka bekerja karena memang itu ilegal ya. Kalau kalian tawarkan mereka pekerjaan dengan dalih apapun, janjikan mereka gaji, amanah dengan janji itu ya. Jangan janji-janji mau berikan gaji, setelah kerja 1 bulan gajinya nggak dikasih, nggak diberikan, nggak dibagikan mereka gaji ya. Ingkar janji ya, karena Anda tahu mereka punya posisi yang sangat lemah. Mereka mau report, mau mengadu, mereka tak ada pilihan mengadu kemana ya. Jadi tolong jangan zalim ya, jangan mentang-mentang mereka itu pati lalu Anda gunakan tenaganya, Anda pakai dia untuk bekerja, lalu setelah bekerja Anda janjikan gajinya nggak diberikan ya. Lalu Anda bersikap, kamu kan datang ke sini ilegal. Terus ya boleh dong saya pakai kamu untuk gratisan ya, jadi pekerja gratis ya. Itu sangat zalim ya, mohon maaf ya. Jadi teman-teman semua, saya bukan nak mengapi-ngapikan hubungan antara kedua negara, tapi sifat semacam ini, sikap semacam ini nak dikecam beramai-ramai ya. Ini sangat tidak adil dan ini sebuah kezaliman. Bagaimana seseorang sudah memberikan kerja mereka, keringat mereka untuk menyokong bisnis Anda, tapi Anda ingkar janji, tak bagikan dia gaji. Kalau memang Anda merasa dia itu imigran gelap dan itu melanggar hukum, jangan bagikan pekerjaan, itu lebih baik ya, daripada sudah tahu dia imigran gelap, diperalat untuk kerja kepada Anda, digunakan tenaganya, lalu at the end ya kalian menolak menjalankan apa yang kalian janjikan kepada mereka. Itu jahat ya, dan itu saya nggak tahu, itu sangat amoral menurut saya ya. Sudah tahu imigran gelap malah diperalat, digunakan untuk kepentingan Anda dan Anda tak bayar gajinya dia ya. Nah, buat teman-teman semua yang di Indonesia, tolong diedukasi teman-teman kalian, kerabat kalian, jangan masuk negara orang secara ilegal, apalagi ke negara sebelah itu ya. Resikonya besar, Anda akan dieksploitasi. Banyak masalah, kasihan diplomat-diplomat kita ya. Kemarin saya live dengan Bang Riki, dia diplomat di kedutaan besar kita di Kuala Lumpur. Banyak sekali dramanya ya. Berat sekali beban moral dan pikiran mereka. Mereka harus menangani begitu banyak warga negara kita yang bermasalah ya, datang secara ilegal ke negara itu ya. Dan itu menimbulkan banyak sekali masalah, mau perpanjang paspor, mau apa, itu sulit karena dokumen-dokumennya nggak lengkap, nggak ada ya. Dan kalau mereka mohon maaf kadang-kadang lelah ya, kadang-kadang stres dan sebagainya, yang mungkin mereka jadi agak kasar atau gimana ya, harus kita maafkan ya, karena beban-beban kerja mereka sangat berat ya. Kita harus bersimpati sedikit lah, yang mengerti sedikit.
tapi bukan niatan mereka untuk melayani para WNI yang sedang memerlukan layanan mereka dengan kasar, bukan maksud mereka untuk itu. Ya, jadi kita harus tengok diri sendiri, apakah kita ini surat-suratnya lengkap, kemudian sikap kita, apakah kita menghargai mereka atau tidak. Kalau kita sudah datang-datang kasar lalu nggak menghargai mereka, gimana mereka bisa menghargai kita? Ya, jadi kalau kita ke kedutaan dan lain-lain, ke KJRI, kita juga harus sopan dan ramah. Ya, kita harus berempati juga kepada bapak dan ibu yang bekerja di sebagai staf diplomatik negara kita di negara lain. Harus sopan, harus tersenyum, harus ramah, harus berempati kepada mereka juga. Oke? Terima kasih semuanya yang merasa konten ini bermanfaat bagikan. Posting ulang komentar, berikan like. Yang belum follow, silakan follow. Terima kasih. Menurut data resmi dari otoritas Australia, mayoritas imigran ilegal yang ditangkap atau terdeteksi berasal dari Malaysia, mengungguli negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Kebanyakan dari mereka memasuki Australia dengan visa turis sebelum tinggal melebihi masa izin, beralih ke pekerjaan ilegal, atau bahkan terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum demi bertahan hidup. Oke guys, demikian satu buah video dari Han Faul Channel. Jangan lupa dikunjungi. Satu buah video yang membahas tentang keberadaan pati ataupun tenaga ilegal baik di Malaysia ataupun di Australia, dimana itu salah satunya dari tenaga kerja Indonesia. Memang tidak bisa dibungkiri ya, keberadaan pati ataupun tenaga ilegal tanpa dokumen dari Indonesia di Malaysia itu memang tetap ada sampai sekarang ini. Akan tetapi ini tidak bisa sepenuhnya kesalahan itu dilimpahkan kepada TKI Indonesia yang tanpa dokumen di Malaysia, karena mereka bisa dikatakan korban, karena juga mereka bisa dikatakan tidak tahu, dan selebihnya adalah kesalahan dari agen-agen yang mungkin merayu mereka, diiming-imingi para calon TKI ini untuk bekerja di Malaysia dengan gaji yang tinggi, dengan proses yang mudah. Akan tetapi sebenarnya ini adalah satu penipuan. Ketika sampai di Malaysia, ternyata mereka dipekerjakan tidak sesuai dengan harapan dari calon TKI. Bahkan banyak dari mereka yang disia-siakan dengan gaji yang tidak dibayar dan permasalahan-permasalahan yang lain. Di Malaysia, terkadang pati dari Indonesia sering kita dengar berita-berita yang tidak mengenakan. Malaysia tidak begitu mawas diri menanggapi, menyikapi TKI Indonesia ini dengan lebih baik, dan sangat ironis sekali dibalik keberadaan dari banyak TKI ilegal ataupun pati di Malaysia, dan ironinya dibalik banyaknya tenaga kerja Indonesia yang tanpa dokumen ataupun menjadi pati di Malaysia, ternyata Malaysia juga mempunyai banyak pati ataupun warganya yang menjadi tenaga kerja ilegal di Australia, bahkan menjadi negara penyumbang pati ataupun tenaga ilegal terbesar dibandingkan dengan tenaga-tenaga ilegal migran dari negara-negara lainnya. Dan dari melihat video ini kita bisa tahu gambarannya bagaimana kok bisa banyak TKI Indonesia yang menjadi pati di sana karena keinginan dari calon TKI ini yang merasa bahwasanya mereka ingin mengais rezeki yang lebih besar, terutama dalam segi gajinya. Akan tetapi mungkin mereka bisa jadi karena tertipu, karena kurang pengetahuan, karena bisa jadi juga kesalahan dari agen-agen Malaysia yang selalu menipu. Dan hal ini pun terjadi pada warga masyarakat Malaysia yang menjadi mungkin karena persoalan gaji di Australia yang dianggapnya lebih besar daripada di Malaysia. Makanya mereka menyalahi aturan di Malaysia, datang dengan menggunakan visa turis, ternyata mereka overstay di sana mencari pekerjaan secara ilegal. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut kalian? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.